hari ini? Alhamdulillah baik. Anak-anak, sebelum memasuki pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa agar ilmu yang kita dapatkan nantinya bisa bermanfaat. Sebelum itu, kita berdoa dulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Amin. Sebelum itu, Ibu absen dulu ya untuk mengecek kehadiran kalian. Oh, kelas 7A ya? Oh, maaf, Ibu lupa. Baik, Ibu absen. Andriatma hadir? Hadir. Agista Vitasari hadir juga. Agung Chandra Maulana hadir? Hadir juga. Alfitria Andriani hadir? Hadir juga. Absen selesai, kita akan masuk ke pelajaran. Anak-anak sekalian, apakah kalian masih ingat pelajaran yang kemarin? Tentang mutlak dan muyat. Bukan muyat, tapi muqayyad. Ada yang tahu apa itu mutlak? Ya. Bisa? Mutlak itu apa? Tidak tahu, Bu. Andriani, tahu apa itu mutlak? Ya, yang bisa saja angkat tangan, yang bisa. Bu, saya bisa menjelaskan tentang pengertian mutlak. Angkat tangan saja. Oh, silakan. Apa itu mutlak? Ya, mutlak adalah lafaz. Lafaz? Ya, betul. Mutlak adalah suatu lafaz yang menunjukkan sesuatu yang tidak dibatasi oleh suatu batasan yang akan mengurangi jangkauan maknanya secara keseluruhan. Bagus sekali. Tingkatkan lagi ya. Tadi temannya bisa menjelaskan. Berani, coba kita berani untuk mengungkapkan apa yang kita ungkapkan, yang kita ketahui. Ungkapkan saja, tidak perlu takut. Namanya belajar. Semua itu butuh proses. Ungkapkan saja apa yang ditahu. Tidak apa-apa, jangan takut salah. Kita di sini sama-sama belajar. Ibu belajar, kalian juga belajar. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang kaidah dhohir dan takwil. Sebelumnya, apakah di antara kalian ada yang mengetahui apakah itu dhohir dan takwil? Ada? Jadi, hari ini kita akan mempelajari tentang kaidah dhohir dan takwil. Baik. Di sini tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat memahami apa pengertian dari dhohir. Kemudian, di sini siswa juga mampu memahami dari makna dan contoh-contoh dari dhohir tersebut. Kemudian, yang ketiga yaitu kita dapat mengetahui pengertian dari takwilnya. Terus masalah yang dapat menerima takwil tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu apa saja sih syarat-syarat dari takwil tersebut. Sebelum itu, coba kalian buka buku halaman 198, tepatnya pada bab ke-11. Coba kalian buka. Sudah ada masing-masing bukunya? Sudah? Siap. Kalau belum, tolong nanti ketua kelasnya dicek kembali di perpustakaan untuk mengambil buku fikih Jadi, dhohir adalah terang atau jelas. Sedangkan menurut istilah, ialah suatu lafaz yang mengandung dua kemungkinan arti. Dua kemungkinan arti atau makna. Salah satu dari keduanya memiliki makna yang lemah. Nah, maka makna yang lemah inilah lebih diutamakan untuk digunakan. Karena mengapa? Nanti kita bahas di contoh ya. Di sini dhohir ini lebih
mengedepankan untuk tidak terjadi kesalahpahaman. Maka dibutuhkan juga dengan takwil. Takwil ini untuk memperjelas. Bisa diartikan seperti ini. Contohnya saja dulu. Contohnya yaitu asadun. Asadun ini dalam bahasa Indonesianya yaitu macan. Dengan makna yang lebih kuat ini dikatakan macan. Sedangkan makna yang lemah yaitu laki-laki pemberani. Ibu tadi bilang kan bahwa dohir itu memiliki dua kemungkinan makna. Nah ini dia makna yang lemah dan makna yang, iya betul sekali, makna yang kuat. Jadi asadun ini dalam makna yang lebih kuat dikatakan yaitu macan. Sedangkan makna yang lemah dikatakan yaitu laki-laki pemberani. Ya. Kemudian dalam contohnya seperti Ra'aitu asadun fil masjidi. Jika kita menggunakan makna yang kuat dulu ini, jadi artinya, ada yang tahu artinya? Tidak. Nah, artinya yaitu aku melihat macan di masjid. Hah? Masa sih macan di masjid? Tidak mungkin kan? Jadi secara logisnya tidak mungkin macan itu di dalam masjid. Pastinya macan itu ada di hutan, ada di apa itu namanya? Kebun binatang. Tidak mungkin macan ada di masjid. Sekalipun ada mungkin macan nyasar ya. Nah, jadi itu gunanya mengapa kita lebih menggunakan makna yang lemah, yaitu untuk melogiskan dari kalimat tersebut. Jadi kalau kita menggunakan makna yang lemah, berarti artinya Ra'aitu asadun fil masjid. Artinya aku melihat laki-laki pemberani di masjid. Iya. Mengapa demikian? Kenapa Bu macan kok jadi laki-laki pemberani? Jadi begini. Macan itu diumpamakan sebagai laki-laki pemberani. Laki-laki itu kan kuat dan selalu melindungi begitu kan. Terus contoh berikutnya yaitu yadun, tangan. Yadun yaitu tangan. Itu makna yang lebih kuat. Sedangkan makna yang lemahnya yaitu kekuasaan. Jadi contohnya seperti ini. Wal masa'a banainaha bi aidin. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan. Coba kalau menggunakan makna yang kuat jadi apa? Betul sekali. Dan langit itu kami bangun dengan tangan. Tangan? Masa sih Allah mempunyai tangan? Tidak kan? Jadi logisnya pasti menggunakan kekuasaan. Kemudian berangkat ke yang kedua yaitu takwil. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan tidak tentang dohir? Paham? Ulangi lagi yang mana? Oh, contohnya yang asadun. Jadi gini, anak-anak, asadun itu kan macan dalam makna yang lebih kuat. Sedangkan makna yang lebih lemahnya yaitu laki-laki pemberani. Terus pertanyaannya di mana? Oh, gini. Mengapa bisa berganti? Ya begini, karena tadi zahir itu membutuhkan takwil untuk memperjelas suatu makna. Begitu. Jadi maknanya yaitu aku melihat laki-laki pemberani di masjid. Nah, itu dia. Itulah takwilnya yaitu asadun untuk memperjelas. Untuk lebih memperjelas lah. Nah, kita menuju kedua yaitu pengertian takwil. Coba ada yang bisa bacakan pengertian takwil? Siapa? Jadi, menurut bahasa, takwil adalah tafsir atau penjelasan suatu uraian. Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga di zahir bahwa menjelaskan lebih jelasnya lagi. Sedangkan menurut istilah, takwil adalah memalingkan lafaz dari makna zahir yang jelas kepada yang mungkin baginya berdasarkan dalil. Pada asalnya, suatu lafaz tidak dipalingkan dari makna zahir.
namun mewakilkan atau memalingkannya dari makna zahir kepada makna lain itu tidaklah sah. Mengapa demikian? Kecuali di sini dijelaskan alasannya, apabila takwil itu didasarkan atas dalil syar'i berupa nas, kias atau prinsip-prinsip umum hukum. Kemudian apabila takwil itu didasarkan syar'i yang sah tetapi keinginan sendiri, maka takwil itu tidak sah, tidak dapat dikatakan sah karena merupakan tindakan yang menyalahi suatu hukum dan nas. Sekali. Kemudian masalah-masalah yang dapat menerima takwil. Ya, para ulama sependapat bahwa masalah-masalah furu yang dapat menerima takwil, adapun mengenai masalah yang berhubungan dengan usul fikih atau akidah, mereka terpecah dalam 3 mazhab. Ini pendapat ya. Pendapat yang pertama mengatakan masalah yang berhubungan dengan akidah tidak dapat menerima takwil. Ini pendapat golongan musyayyibah, yaitu mereka yang menyamakan Tuhan dengan makhluk. Jadi begini, ada suatu golongan yang menyamakan Tuhan itu dengan makhluk, kayak manusia begini kan, nggak mungkin kan diterima ini. Kemudian yang kedua, masalah-masalah yang berhubungan dengan akidah dapat menerima takwil, tetapi takwilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, masalah-masalah yang berhubungan dengan akidah dapat menerima takwil. Ini pendapat ulama salaf. Ya, yang ketiga yaitu syarat-syarat. Kemudian yaitu syarat-syarat dari takwil. Yang pertama yaitu takwil harus sesuai dengan ketentuan bahasa atau kebiasaan pemakainya atau kebiasaan sahibus syar'i. Takwil di luar ketentuan ini tidaklah sah. Kemudian yang kedua yaitu adanya dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan lafaz adalah makna atau arti. Betul sekali. Yang kemudian apabila takwil itu didasarkan kepada kias, maka hendaklah kias dalik bukan kias kafi. Kemudian dari penjelasannya Ibu sampaikan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Oh ya, kalian tadi Ibu bagi kelompok ya? Belum? Sudah dibagi atau belum? Kalau sudah, tugas kalian di rumah sebagai tugas kelompok yaitu kalian mencari contoh-contoh dari takwil dan zuhir. Minggu depan Ibu tanyakan kembali sebagai presentasi dari kelompok kalian. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Tapi sebelumnya Ibu menguatkan materi sedikit. Jadi pengertian dahir menurut bahasa adalah terang atau jelas. Sedangkan menurut istilah yaitu memiliki makna yang lebih kuat dan ada yang lemah. Tapi di sini kita lebih mengutamakan menggunakan makna yang lemah daripada yang kuat, karena makna yang lemah ini lebih logis daripada makna yang kuat. Kemudian takwil. Takwil adalah tafsir. Takwil adalah untuk memalingkan lafaz dari makna zahir yang jelas kepada yang mungkin baginya berdasarkan dalil. Ya, anak-anak semua, mungkin cukup sekian pelajaran hari ini. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Tolong ketua kelas bukunya diamankan dan kembalikan di tempatnya. Ya, terima kasih kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi dalam pembelajaran fikih hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.